Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Kembali bertemu dengan Ibu Umi Rohimah. Hari ini kita akan belajar akidah akhlak, materi tentang kalimat thayyibah. Selamat belajar. Setelah kalian memahami dan menghafal syahadat, sekarang kita akan mempelajari materi selanjutnya, yaitu tentang kalimat thayyibah. Apakah kalimat thayyibah itu? Kalimat thayyibah adalah kata-kata yang baik, kata-kata yang mengagungkan asma Allah. Kalimat thayyibah yang akan kita pelajari yaitu yang pertama, kalimat basmalah. Kalimat basmalah bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalimat basmalah dibaca saat kita akan memulai pekerjaan yang baik. Jadi, ketika kita akan memulai pekerjaan yang baik, kita diharapkan untuk membaca basmalah. Seperti ketika kita akan melakukan makan dan minum. Selanjutnya, ketika kita akan belajar, juga ketika kita akan berdoa, dan memakai baju. Bukan hanya makan, minum, belajar, berdoa, dan memakai baju. Semua pekerjaan yang baik itu harapnya diawali dengan membaca basmalah. Seperti yang Bu Guru jelaskan tadi, bahwa kita harus membaca basmalah sebelum melaksanakan kegiatan, terutama kegiatan yang baik-baik. Mengapa kita harus membaca basmalah sebelum melakukan setiap kegiatan? Karena jika kita membaca basmalah sebelum melakukan kegiatan yang baik, kita akan mendapatkan beberapa hikmah. Di antaranya yang pertama yaitu mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita melakukan pekerjaan yang baik dan diawali dengan bismillah, maka pekerjaan kita akan diridhoi Allah dan akan dimudahkan karena mendapat ridho dari Allah. Yang kedua, terhindar dari perbuatan dosa dan maksiat. Sebagai contoh, jika kita mengerjakan soal dan diawali dengan basmalah, maka Allah akan menghindarkan kita dari perbuatan dosa yaitu mencontek, dan kita akan dimudahkan dalam mengerjakan soal. Yang ketiga, kegiatan yang dilakukan bernilai ibadah. Jika kita melakukan pekerjaan yang baik dan diawali dengan basmalah, maka kegiatan tersebut akan dinilai ibadah dan mendapat pahala. Jika kita banyak pahala, tentunya kita bisa masuk ke dalam surga ya anak-anak. Yang keempat, mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah jelas ya, jika kita melakukan pekerjaan dan diawali dengan bismillah, maka pekerjaan kita akan dapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana jika kita tidak suka membaca basmalah ketika melakukan suatu pekerjaan? Jika kita tidak membaca basmalah dalam suatu pekerjaan, maka kita akan mendapatkan suatu akibat yang tidak baik, yaitu contohnya, yang pertama,
pekerjaan tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika pekerjaan tidak diberkahi oleh Allah, maka pekerjaan itu akan menjadi sulit dan banyak sekali halangan yang ada di dalamnya. Maka dari itu, bacalah basmalah agar kita bisa diberkahi oleh Allah. Yang kedua, mudah tergoda setan. Tadi sebagai contoh ya, ketika kita mengerjakan soal dan tidak mengucapkan basmalah saat kesulitan, maka kita akan dengan mudahnya mencontek karena Allah tidak melindungi kita dari setan karena kita tidak membaca basmalah. Yang ketiga, tidak mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita melakukan pekerjaan dan tidak membaca basmalah, maka pekerjaan kita tidak mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Allah tidak akan membantu kita. Setelah kita mempelajari kalimat thayyibah basmalah, untuk selanjutnya kita akan mempelajari kalimat hamdalah. Kalimat hamdalah bunyinya alhamdulillah. Artinya segala puji bagi Allah. Kalimat hamdalah disebut juga bacaan tahmid. Kalimat hamdalah dibaca sebagai bentuk ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengucap hamdalah, maka kita telah bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah artinya kita berterima kasih kepada Allah. Jika kita bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambah nikmatnya. Dan sebaliknya, jika kita kufur kepada Allah, maka Allah akan memberikan siksaan. Kufur nikmat artinya tidak mau mensyukuri atas semua nikmat yang telah diberikan Allah. Kapankah waktu yang baik untuk mengucap hamdalah atau alhamdulillah? Waktu membaca hamdalah yaitu saat kita satu, mendapat kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenikmatan itu bisa berupa kesehatan, atau jadi anak yang pintar, atau dapat hadiah dari orang tua, dan lain sebagainya. Yang kedua, terhindar dari bahaya. Misalnya, kamu selamat dari bencana gempa, atau misalnya kamu mau jatuh tapi tidak jadi, maka kamu membaca hamdalah. Yang ketiga, mendengar kabar gembira baik untuk diri sendiri ataupun orang lain. Misalnya, kamu mendapat kabar gembira karena kamu bisa sekolah, maka kamu mengucapkan hamdalah. Atau jika kamu mendapat kabar bahwa teman kamu mendapat hadiah, maka kamu juga mengucap hamdalah. Yang keempat, berdoa. Pada awal berdoa, sebaiknya kita mengucapkan pujian kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Yang kelima, saat kita wirid atau zikir. Setelah sholat fardu, kalimat hamdalah sunnah untuk diucapkan. Bacalah minimal 3 kali atau sebanyak-banyaknya 33 kali. Nah, bagaimana anak-anakku? Sudah paham tentang kalimat thayyibah basmalah dan hamdalah? Dan untuk tugas kalian selanjutnya yaitu menghafalkan kalimat basmalah
dan kalimat hamdalah beserta artinya hasilnya dikirim melalui pesan suara ke Bu Guru masing-masing ya. Bu Guru ucapkan selamat belajar, tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.